Halo, selamat pagi adik-adik. Di sini kita akan belajar tentang materi ekosistem. Perkenalkan, nama Miss Lasta Batubara dengan MPM 148. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan belajar tentang materi ekosistem IPA kelas 5 SD, tema 5. Pembahasan materi. Yang pertama, ekosistem. Kedua, berbagai jenis makanan hewan. Yang ketiga, menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanan. Yang keempat, daur hidup hewan. A. Ekosistem. Adik-adik ada di sini yang tahu apa itu ekosistem? Nah, ekosistem adalah sekumpulan benda hidup dan benda tak hidup di suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Yang pertama, komponen ekosistem. Komponen ekosistem terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen makhluk hidup di suatu ekosistem, contohnya tumbuhan, hewan, manusia, dan bakteri. Kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen benda tak hidup di suatu ekosistem, contohnya udara, air, tanah, dan lain-lain. Berdasarkan tingkatannya, komponen biotik di dalam ekosistem dibedakan menjadi 3. Yang pertama, individu. Kedua, populasi. Yang ketiga, komunitas. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal, contohnya seekor ayam. Yang kedua, populasi. Populasi adalah sekumpulan makhluk hidup sejenis yang hidup di suatu tempat. Contohnya, populasi kupu-kupu. Yang ketiga, komunitas. Komunitas adalah kumpulan 2 atau lebih populasi yang hidup di suatu tempat. Contohnya yaitu sebagai berikut. Nah, ini merupakan komunitas danau, di mana komunitas danau ini terdiri dari populasi ikan dan tumbuh-tumbuhan. Kedua, jenis-jenis ekosistem. Jenis-jenis ekosistem terdiri dari 2. Yang pertama, ekosistem alami. Kedua, ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah terbentuk secara alami dan tanpa bantuan manusia. Yang kedua, ekosistem buatan adalah terbentuk karena campur tangan manusia. Yang pertama, ekosistem alami. Contohnya, ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, dan ekosistem sungai. Kedua, contoh ekosistem buatan. Pertama, ekosistem sawah. Kedua, ekosistem ladang dan ekosistem kolam. B. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dibedakan menjadi 2. Yang pertama, makanan berupa tumbuhan. Misalnya,
Dedaunan. Beberapa hewan memakan daun untuk bertahan hidup. Contohnya, ulat. Yang kedua, ada juga hewan yang memakan nektar. Contohnya, lebah. Yang kedua, makanan berupa hewan. Contohnya, elang, harimau. C. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibedakan menjadi 3. Pertama, karnivora. Kedua, herbivora. Ketiga, omnivora. Yang pertama, karnivora. Karnivora adalah hewan yang makanannya berasal dari hewan lain, atau kata lain, hewan pemakan daging. Nah, berikut ini merupakan susunan gigi hewan karnivora. Adapun contoh hewan karnivora yaitu singa, kedua harimau, dan ketiga elang. Yang kedua itu herbivora. Herbivora adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Nah, berikut ini merupakan susunan gigi hewan herbivora. Adapun contoh hewan herbivora, yang pertama sapi, kedua burung kakak tua, ketiga jerapah. Yang ketiga, omnivora. Omnivora adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan lain. Adapun contohnya yaitu ayam. Selain memakan biji-bijian, ayam juga memakan hewan lain yaitu cacing. Yang kedua, monyet. Selain makan pisang, monyet juga memakan hewan lain seperti tikus. Ketiga, beruang. Beruang memakan tumbuhan dan juga hewan lain. Yang keempat, simpanse, memakan tumbuhan dan juga hewan lain. D. Daur hidup. Apa itu daur hidup? Daur hidup adalah tahapan yang dilalui makhluk hidup sejak lahir hingga menghasilkan keturunan baru. Daur hidup dibedakan menjadi 2. Yang pertama, daur hidup tanpa metamorfosis. Yang kedua, daur hidup dengan metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk hewan yang tampak sangat berbeda yang dialami sejak menetas hingga dewasa. Yang pertama, daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis biasanya dialami oleh hewan-hewan besar, contohnya ayam, kelinci, bebek, dan gajah. Yang kedua, daur hidup dengan metamorfosis. Dibagi menjadi 2. Pertama, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna, bentuk hewan muda terlihat sangat berbeda dengan bentuk hewan dewasanya. Adapun tahap perkembangan metamorfosis sempurna berawal dari telur, kemudian larva, kemudian pupa, dan menjadi hewan dewasa atau imago. Metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda terlihat mirip dengan bentuk dewasanya.
Adapun tahap perkembangan metamorfosis tidak sempurna berawal dari telur, kemudian nifa, kemudian dewasa atau imago. Kita akan membahas metamorfosis sempurna. Contohnya, kupu-kupu. Tahap awal dari metamorfosis kupu-kupu ini berawal dari bertelur, berkembang jadi ulat. Setelah jadi ulat, akan berkembang jadi kepompong. Setelah tahapan kepompong, akan berkembang menjadi kupu-kupu. Inilah tahapan perkembangbiakan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Belalang. Belalang diawali dari tahap telur, kemudian menjadi nimfa 1, kemudian nimfa 2, dan akhirnya belalang dewasa. Nah, itulah tahap daur hidup metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Sekian dari materi kita hari ini. Sampai jumpa.